Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Duta, selamat datang di podcast Suara Duta. Pada episode perdana kali ini menjadi awal daripada ruang cerita, ruang berbagi pengalaman, dari mana sosok-sosok yang sangat inspiratif yang bakal menggugah semangat kita untuk kenal lebih jauh daripada Duta Kampus UMI ataupun Kampus Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada episode kali ini kita akan sedikit mengulik ataupun sedikit ngobrol dengan sosok yang sangat inspiratif teman-teman semua. Sobat Duta, perlu diketahui sosok yang sangat inspiratif ini yang disebut dengan ataupun dikenal dengan Paduka Mujib, yang dimana beliau memiliki seni dalam bermain sekarang pencak silat. Ya, betul Paduka Mujib? Betul. Oke, sebelum itu boleh sedikit perkenalkan dulu Paduka Mujib, dari mana asalnya dan apa kabar nih Paduka Mujib? Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Abdul Mujib Muhaimin dari Duta Kampus UMI, program studi PJKR ya, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Gimana? Oke, Paduka Mujib, ini kita akan sedikit berbagi, kita sharing-sharing saja ya. Iya. Kita ngobrol santai mengenai bagaimana perjalanan Paduka Mujib dari awal sekarang masuk ke Universitas Muhammadiyah Sukabumi sampai dengan Duta Kampus. Boleh dong Paduka Mujib sedikit ceritakan nih bagaimana pengalaman Paduka Mujib dari awal masuk sampai ke ikut Duta Kampus Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Mangga. Oke, mungkin kalau misalkan kita mengawali dari masuk kuliah ya, Agis ya. Tuh. Sebetulnya saya pribadi itu awalnya tidak akan melanjut kuliah malah. Tidak lanjut kuliah Iya, awalnya. awalnya tidak lanjut kuliah. Tadinya tuh mau langsung bekerja sebagai pelatih Pelatih pencak silat. pencaksilat, betul. Kirain pelatih basket. Pelatih pencak silat ya. Oke, terus. Pencaksilat. Ya, awalnya tuh mau menjadi pelatih pencaksilat di Jerman. Jerman. Iya. Boleh dong sedikit nih kita coba contohin gimana sih bahasa Jerman? Wah, kayaknya nggak perlu deh itu ya. Nggak perlu. Oke, terus. Oke. Terus karena mungkin qadarullah ya, Hadis. Iya. Impian untuk menjadi pelatih di Jerman tuh tertunda dulu. Tertunda. Bukan gagal ya? Bukan gagal. Tapi tertunda. Jadi akhirnya langsung daftar ke UMI dan alhamdulillah masuk ke prodi yang saya impikan juga, karena memang sejalan dari melatih ke jadi guru olahraga di Penjas gitu. Jadi sekarang tuh di prodi PJKR ya? PJKR, betul. Paduka Mujib. Ya. Oke, Paduka Mujib, dalam lika-liku yang Paduka Mujib telah jalankan ya selama masuk ke Universitas Muhammadiyah Sukabumi, kemudian sekarang di Duta Kampus. Boleh dong sedikit berbagi pengalaman ataupun berbagi cerita nih lika-liku dalam sekarang ikut Duta Kampus itu bagaimana? Oke. Untuk sekarang Sobat Duta mengetahui gitu. Boleh, Paduka Mujib. Oke, mungkin sebetulnya awalnya juga saya kurang tahu gitu apa itu Duta Kampus. Awalnya tuh direkomendasikan sama kakak tingkat sebetulnya. Kakak tingkat. Iya, kebetulan jadi ngobrol sama kakak tingkat, coba ikut Duta Kampus. Awalnya tuh ragu dan bingung apa sih Duta Kampus itu. Akhirnya sebetulnya tanya-tanya sama kakak ting juga, Ya. Duta Kampus itu seperti apa. Terus nanti tuh jadi Duta Kampus seperti apa gitu ya. Nah akhirnya setelah banyak pertimbangan akhirnya langsung aja gitu, nggak perlu mikir lama-lama, langsung daftar jadi Duta Kampus, ikut seleksi, ikut karantina, akhirnya sekarang jadi pengurus di kampus juga. Duta Kampus. Tapi Paduka Mujib, apakah kan ini kita melihat di Duta Kampus itu sosok-sosok yang sangat inspiratif ya, Iya. penuh dengan pengalaman ataupun perpijenan gitu. Tapi apakah awal-awal daripada pendaftaran Kang Mujib ini pernah sedikit minder ataupun bagaimana gitu? Oh jelas, itu awalnya juga saya berpikir kayak, emang aku bisa ngapain sih di Duta Kampus gitu loh. Oke. Iya, tapi ya dari rekomendasi dari cutting juga, udah nggak apa-apa ikut dulu aja, siapa tahu memang potensinya lebih tergali lagi gitu sebenarnya di Duta Kampus. Jadi emang ini tuh ada dorongan dari cutting juga ya? Iya. Tapi daripada respon keluarga gimana nih Paduka Mujib? Sebetulnya respon keluarga itu alhamdulillahnya sangat-sangat suportif ya. Jadi nggak banyak pertimbangan dari orang tua juga. Orang tua tuh selalu berkata apa yang menurutmu baik dan memang bukan hal yang negatif, lanjut aja gitu.
Itu sangat-sangat inspirasi juga ya buat Iya, Paduka Mujib. betul. Tapi sekarang Paduka Mujib berada dalam duta kampus, tapi ini Paduka Mujib Iya, dengan sekarang kondisi ataupun manajemen waktu yang emang gak sulit ya, Paduka Mujib sekarang dikenal dengan ikut hima kan, betul. hima di PJKR, Iya, Bapak. organisasi-organisasi lain Iya. dan duta kampus gitu. Bagaimana sih cara memanajemen waktu tersebut? Oke, mungkin untuk manajemen waktu karena saya juga perlu kuliah, terus Ya, sekarang jadi hima PJKR juga, terus sekarang di duta kampus, terus organisasi-organisasi lain. Kalau misalkan saya pribadi punya jadwal khusus, itu jadi jadwal khusus. betul, jadi sudah merancang jadwal apa saja yang akan saya laksanakan di 1 bulan ini. Gitu ya, di HP-nya itu full jadwal-jadwal saya gitu kalau misalkan memang. Dari bulan misalkan bulan Januari di tanggal 1 sampai tanggal 30 itu udah puas. Betul. Jadi selalu merancang di tanggal 1 sampai tanggal 30 itu akan ada apa, jadi langsung langsung saya catat seperti itu. Oke. Sobat Duta, kita kembali lagi ya ke perbincangan topik awal mengenai sekarang sosok Kang Mujib ini ataupun Paduka Mujib menjadi sosok yang sangat inspiratif pada seni pencaksilat. Boleh nih Paduka Mujib sedikit ceritakan awal perjalanan Paduka Mujib menjadi sosok yang seperti sekarang ini. Oke, kalau misalkan mengenai pencaksilat itu sebetulnya saya sudah menggeluti pencaksilat itu dari kelas 3 SD. Kelas 3 SD Betul. udah mulai pencaksilat Udah tuh. mulai pencaksilat dari kelas 3 SD sampai sekarang. Jadi kurang lebih sekarang sudah 9 tahunan ya. 9 tahunan. 9 tahunan di pencaksilat. Jadi awalnya itu sebetulnya hanya untuk apa ya sebutnya? Mengontrol. Mengontrol emosi, betul. Jadi nggak ada pikiran untuk menjadi atlet dan segala macamnya. Berarti Paduka Mujib ini suka ribut ya dulunya. Suka ribut. Sampai-sampai ingin mengontrol emosinya dengan berlatih Berarti pencaksilat. silat. Nah, kebetulan saya dibimbing sama guru pencaksilat saya tuh dari SD sampai sekarang. Jadi dari awalnya untuk bela diri saja, akhirnya lanjut ke SMP itu udah mulai lomba-lomba, ikut A2SN atau lomba semacamnya seperti itu. Terus lanjut SMA, saya lebih fokus kepada mengajar sebetulnya, melatih pencaksilat. Nah, di SMA itu saya sudah mulai melatih sampai sekarang sebetulnya. Dan mungkin alasan kenapa saya tetap di silat itu karena salah satu kata-kata dari guru saya juga yang menjadi inspirasi saya yaitu ubahlah apa yang tidak bisa kamu terima dan terima apa yang tidak bisa kamu ubah. Sangat dalam itu ya. Sangat dalam sekali. Sangat dalam inspirasinya. Sangat dalam Tapi boleh tahu gak nih Paduka Mujib dan sekalian sapa juga guru pertama Paduka Mujib yang bisa menjadikan Paduka Mujib yang sampai sekarang ini. Oke, mungkin untuk guru saya pribadi itu namanya Hen Suhendi, itu guru pencaksilat juga dan sekarang menjadi ketua ketua atau Dewan Wakil Wasit Juri Wasit juri di Ya. tingkat provinsi, di tingkat nasional. nasional. Betul. Betul ya, karena emang murid yang sekarang dipupuk menjadi keren itu pasti dengan guru yang keren juga ya. Ya, betul. Pasti kayak gitu. Betul. Tapi boleh dong sedikit sekarang berbagi pengalaman Paduka Mujib ataupun berbagi sekarang ilmu. Hmm. Sampai sekarang Paduka Mujib di tingkat apa? Saya di Pencaksilat. provinsi. Di provinsi. Sampai dengan tingkat provinsi, lika-liku yang Paduka Mujib alami tentu banyak kan ya. Betul. Entah suka, duka, sedih, bahagia dan lainnya. Ya. Boleh nih sedikit ceritakan untuk jadi pengalaman untuk teman-teman Sobat Duta. Oke. Mungkin untuk lika-liku tantangan di pencaksilat itu sangat-sangat lumayan banyak ya karena Ya. sebetulnya latar belakang keluarga saya juga bukan dari bela diri, bukan dari olahraga malah. Jadi memang saya pribadi untuk langsung saya satu-satunya anak yang langsung terjun di dunia olahraga. Di pencaksilat itu terutama. Ya memang tantangannya sangat besar dari segi motivasi, malesnya latihan lah dan capek misalkan berangkat pagi untuk latihan sampai malam. Kadang-kadang pulang kan sampai jam 12 malam untuk latihan tuh. Sampai jam 12 malam Iya, pulang. Itu full. latihan apa sampai jam 12 malam? Jadi memang memang ada program latihan dari pagi full, pagi, siang, sore sampai malam gitu. Boleh gak sih sedikit diceritain dari misalkan dari bangun pagi jam 5 subuh misalkan ya. Mm-mm. Sampai dengan jam berapa istirahat, makan, gimana? Oke, mungkin misalkan dari pagi latihan fisik dulu, misalkan jogging atau lari apa segala macam. Terus paginya
langsung siap-siap sekolah ya, udah pasti dong, karena masih itu juga. Pasti dong. Iya. Itu kelas berapa? Mulai aktif itu kelas 1 SMA kayaknya, 1 sampai kelas 2 SMA. Jadi mulai perjalanan pada kelas 3 SD, Iya, kemudian aktif banget tuh di kelas 1 SMA. kelas 1 SMA Kelas 1 SMA di mana? di SMA N 1 Cisaa. Oh, di Semancis. Betul, Di Mangkalaya Semancis, ya. Mangkalaya. Boleh dong disapa-sapa dulu pada sekarang SMA ataupun murid-murid di SMA N1 Satu Cisaat. SMA, Boleh ya? ayo. Halo, 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 halo. Ada gak? Ada kali Ada ya. pasti ya. Ada pasti. Oke. Berarti tantangannya emang Paduka Muji sekarang alami untuk menjadi tahap sekarang itu yang pertama susahnya manajemen waktu. Manajemen waktu karena harus latihan pagi, terus sekolah Sekolah juga, juga. terus kadang-kadang kan ada jadwal melatih juga Di sore harinya. di sore hari, betul. Terus Setelah pulang sekolah itu. setelah pulang sekolah, betul. Oke. Terus setelah melatih langsung latihan lagi malamnya. Jadi memang full awalnya tuh. Tapi ada gak momen yang sangat Paduka Muji tidak bisa lupakan gitu? Mungkin momen yang nggak bisa dilupain itu saat saya gagal dan cedera ya bahasa ini ya. Oh, pernah cedera juga? Pernah cedera permanen sampai ini jari saya tuh kalau misalkan saya lihat Saya pernah gitu ya? iya. Awalnya tuh nih di sini ya. Jadi karena mungkin kurangnya motivasi latihan, akhirnya yang jadi nggak fokus mungkin ya sebutnya. Oke. Ya, akhirnya saat lomba cedera dan sempet down juga awalnya, kayak udahlah ngapain di sini terus gitu. Akhirnya sempat juga ikut organisasi-organisasi lain, tapi apa ya? Mungkin memang karena dari kecil sudah dipupuk menjadi di sukanya di pencaksilat, silat, ya. akhirnya sampai sekarang lanjut lagi gitu. Tapi untuk sekarang sosok yang membangkitkan daripada keterpurukan mungkin ya, Iya. daripada Paduka Muji siapa sih? Yang pasti orang tua. Orang tua yang Orang pertama tua, ya. karena kata orang tua tuh ya itu tadi, apapun yang kamu percaya itu baik ya maka lanjutkan. Terus ya kata kalimat guru saya itu yang tadi saya jelaskan itu ya, yang ubahlah apa Ya. yang tidak bisa kamu terima dan terima apa yang tidak bisa kamu ubah. Itu sangat-sangat menggugah gitu, karena saya nggak terima kalau misalkan saya gagal dan ini cedera gitu. Masa sampai situ doang gitu ya. Betul. Akhirnya saya lanjut lagi untuk lanjut berkembang sampai sekarang, dan alhamdulillah sekarang di kuliah saya kemarin alhamdulillah dapat juara 3 ke Bandung di pencaksilat. Terus juga kemarin selain pencaksilat juga saya ikut juara 2 senam. Senang. Ya, Di ini mewakili kampus. mewakili kampus, betul. Masya Allah banget ya. Tapi momen untuk sekarang yang paling tinggi prestasi dalam bidang pencaksilat itu pada momen di mana? Mungkin kalau prestasi mah hanya di saat dulu SMA juara 2 Juara 2 dengan tingkat provinsi. provinsi, betul. Jawa Barat. Mewakili Jawa Barat berarti. Mewakili Jawa Mewakili? Barat, ya. Oke. Nah, tapi mungkin yang sangat-sangat berkesan itu saat saya seleksi BK, bimbingan kualifikasi. Itu memang sebetulnya gagal, tapi apa ya, menjadi motivasi saya, oh ternyata memang latihan silat atau misalkan olahraga-olahraga itu nggak main-main gitu. Oke. Betul, seperti itu. Berarti tidak ada sekarang proses yang mengkhianati hasil ya. Iya, Keren betul. banget. Oke, Paduka Muji, kita sedikit alihkan kepada pesan dan harapan. Karena tadi Sobat Duta sudah mendengar ya daripada cerita pengalaman daripada Paduka Muji menjadi sosok inspiratif dalam ranah ataupun bidang pencaksilat. Ingin sedikit Paduka Muji ataupun sekarang memberikan pesan dan harapan kepada Sobat Duta yang akan melanjutkan ke the next Duta Kampus. Apakah Duta Kampus ini menjadi wadah ruang berkembang ataupun tidak gitu? Oke, mungkin pesan dan harapannya buat teman-teman yang mungkin pernah lihat Duta Kampus ini dan tertarik tapi masih ada rasa ragu gitu. Oke, mungkin harapannya tetap percaya diri ya, karena sebetulnya Duta Kampus itu menjadi menjadi wadah di mana kamu tuh potensimu sangat yang sudah memang ada terus dikembangin lagi gitu. Jadi buat teman-teman yang memang ingin masuk ke Duta Kampus dan memang pede dengan skillnya, langsung persiapkan saja, dengan matang berarti. persiapkan dengan matang, udah jelas gitu. Tapi untuk sekarang suatu keunggulan kalau misalkan kita masuk Duta Kampus, apa nih boleh disepil kepada Sobat Duta dong? Mungkin
apa ya, bonusnya? bonus-bonus di Duta Kampus itu Bisa public speaking bisa dilancar public kah? speaking, bisa public speaking lancar, terus menjadi wajah contoh dari kampus itu sendiri Jadi gitu. role model ya. Iya, role model betul. Bisa menjadi sosok yang sangat inspiratif juga buat teman-teman lainnya. Mungkin itu Iya, ya iya betul. pesan dan harapan. Tapi untuk sekarang harapan Duta Kampus 2025 apa sih Bang Mujib? Harapannya udah pasti semoga Duta Kampus 2025 nanti akan menjadi lebih wah lagi dari yang sudah ada sekarang gitu. Oke. Tapi Paduka Mujib dengan sekarang sobat-sobat Duta yang belum masuk Duta gitu, yang belum mengenal Umi juga, boleh dong sedikit ceritain mengenai sekarang Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang ada Duta Kampus di dalamnya. Kayak gimana? Jadi boleh Paduka Mujib ceritakan sedikit mengenai sekarang keunggulan daripada Umi yang ada di dalamnya Duta Kampus, karena kan di dalam sekarang Kota Sukabumi ini yang Duta Kampus terkeren itu kan hanya di Umi gitu ya, di yang lain belum ada gitu. Gimana? Oke, mungkin dari kampusnya sendiri juga memang adalah salah satu top 3 ya, atau mungkin malah top 1 gitu ya. Iya. Kampus yang ada di Sukabumi. Memang sudah menjadi sorotan juga kalau misalkan kampus terbaik Sukabumi ya Universitas Muhammadiyah Sukabumi gitu. Apalagi ada dutanya Apalagi ada gitu dutanya ya, gitu. menjadi suatu kelebihan. Menjadi satu kelebihan gitu, betul. Oke, mungkin saja Paduka Mujib yang bisa kita obrolkan mengenai sekarang perjalanan Paduka Mujib dari awal masuk kuliah, yang tadinya tidak akan kuliah kan, Betul. malah sekarang kuliah, kemudian malah lebih semangat gitu ya Lebih dalam semangat lagi. kuliahan Iya. dengan ada Duta Kampus di dalam hatinya. Begitu Paduka Mujib yang bisa kita obrolkan ataupun bincangkan pada episode kali ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Paduka Mujib, jangan sampai Paduka Mujib melupakan episode kali ini. Ya. Siap, terima kasih. Nanti kita bisa berbincang-bincang lagi di meja kopi bundar lainnya. Siap. Begitu Paduka Mujib. Oke. Dan untuk pada sobat duta yang lainnya, jangan sampai melupakan episode kali ini dan jangan sampai lupa dengan like, subscribe, dan komen pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.